It's a sleeping giant. It's a huge opportunity to be part of. There's a lot of exciting tools that are already here. It's already a foundation in place. I'm excited to work with the federation, work with the stakeholders, and work together to grow the game in this country and become a success. You've had your visit today, so how was it actually? Visit's amazing. Obviously the hospitality has been unbelievable. But what gets me excited is the vision, all right? The vision of the federation. Sepak bola Malaysia diambang kehancuran. Banyak pemain mengaku belum digaji selama 4 bulan. Kuala Lumpur, dunia sepak bola Malaysia kembali diguncang kabar mengejutkan. Setelah serangkaian skandal naturalisasi ilegal yang menyeret Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kini muncul isu baru yang jauh lebih parah. Banyak pemain klub Liga Super Malaysia mengaku belum menerima gaji selama 4 bulan terakhir. Situasi ini memunculkan kepanikan di berbagai kalangan, dari pemain, pelatih, hingga pengamat sepak bola yang menilai kondisi sepak bola Malaysia berada di titik paling gelap sepanjang sejarahnya. Kabar keterlambatan gaji ini awalnya muncul dari sejumlah pemain lokal dan asing yang mulai berani bersuara di media sosial. Mereka menulis dengan nada kecewa dan frustrasi karena pihak klub hanya memberikan janji kosong tanpa kejelasan. Kami bermain dengan penuh semangat setiap minggu, tapi bagaimana kami bisa fokus jika hak dasar kami tak dipenuhi? Tulis salah satu pemain yang menolak disebutkan namanya. Menurut laporan media lokal, setidaknya 6 klub Liga Super Malaysia sedang dalam kondisi keuangan yang sangat buruk. Beberapa klub dikabarkan menunggak gaji pemain dan staf pelatih selama berbulan-bulan. Bahkan ada yang terlilit utang hingga miliaran ringgit. Di tengah situasi ini, FAM justru terkesan lepas tangan, hanya meminta klub untuk menyelesaikan secara internal, tanpa tindakan tegas. Salah satu sumber internal FAM membocorkan bahwa krisis ini sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun. Banyak sponsor yang mundur karena menilai citra sepak bola Malaysia terus memburuk. Mulai dari kegagalan timnas Malaysia di ajang internasional, kontroversi pemain naturalisasi, hingga rumor korupsi internal membuat para investor kehilangan kepercayaan. Uang sudah tidak masuk sebanyak dulu. Klub-klub ini hidup dari sponsor. Jadi begitu kepercayaan hilang, semuanya kolaps, ujar sumber tersebut. Kondisi ini membuat suasana di kalangan pemain semakin tidak kondusif. Beberapa pemain asing bahkan sudah mengancam akan melapor ke FIFA dan FIF Pro jika gaji mereka tak segera dibayar. Langkah ini bisa berakibat fatal, karena klub yang terbukti menunggak gaji berisiko dikenai sanksi berupa larangan transfer, pengurangan poin, bahkan diskualifikasi dari kompetisi. Situasi ini sudah pernah terjadi di negara lain, dan Malaysia kini berpotensi menyusul jejak buruk itu. Sementara itu, di kalangan publik sepak bola Malaysia, kemarahan dan rasa kecewa semakin memuncak. Banyak netizen menumpahkan emosi di media sosial, menuding FAM gagal total dalam mengelola kompetisi. Kami malu melihat kondisi sepak bola kita sekarang. Negara tetangga seperti Indonesia terus berkembang, sementara kita sibuk dengan drama dan masalah gaji, tulis salah satu penggemar bola Malaysia di platform X, dulu Twitter. Media Malaysia seperti Harian Metro, Berita Harian, dan The Star mulai menyoroti fenomena ini dengan nada khawatir. Judul-judul berita mereka mencerminkan kepanikan. Pemain tak dibayar, siapa harus bertanggung jawab? Krisis keuangan melanda klub Liga Super, dan FAM didesak ambil langkah nyata. Semua headline itu menggambarkan betapa parahnya situasi sepak bola negeri jiran tersebut. Banyak pihak menyalahkan sistem manajemen yang buruk di tubuh FAM. Mereka menilai federasi terlalu fokus pada pencitraan, bukan pada pembenahan fundamental. Proyek naturalisasi besar-besaran yang digadang-gadang sebagai jalan pintas menuju kejayaan, ternyata justru menjadi bumerang. Dana besar yang seharusnya digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan membayar gaji pemain lokal malah tersedot ke proses legalisasi pemain keturunan yang belum tentu memberi hasil signifikan. Salah satu pengamat sepak bola senior Malaysia, Datuk Ramlan Rahim, mengatakan dalam wawancara eksklusif dengan Astro Arena bahwa sepak bola Malaysia kini seperti kapal tanpa nahoda. Ia menilai kepemimpinan FAM gagal memberi arah dan solusi konkret di tengah badai finansial ini. Klub-klub dibiarkan berjuang sendiri. Tidak ada sistem kontrol keuangan yang kuat, tidak ada transparansi dalam pembagian dana, dan tidak ada akuntabilitas. Ini bukan hanya kesalahan klub, tapi juga kegagalan federasi, tegasnya. Pernyataan itu memicu gelombang dukungan dari banyak mantan pemain nasional.
Mereka menyatakan keprihatinan mendalam terhadap nasib generasi muda sepak bola Malaysia. Kalau pemain senior saja tidak digaji, bagaimana pemain muda bisa termotivasi? Banyak bakat muda yang akhirnya memilih berhenti atau pindah ke luar negeri. Ini bahaya besar, kata bek legendaris Malaysia, Aidil Zafwan. Beberapa pemain muda bahkan dikabarkan mulai melamar ke klub-klub di Liga Thailand dan Indonesia. Mereka menilai kompetisi di kedua negara tersebut lebih profesional dan stabil dari sisi keuangan. Situasi ini menciptakan ironi besar bagi Malaysia, yang selama bertahun-tahun berambisi menjadi kekuatan besar Asia Tenggara, namun kini justru kehilangan talenta terbaiknya karena kesalahan internal. Krisis ini semakin parah ketika salah satu klub besar, Selangor FC, disebut mengalami keterlambatan pembayaran kepada beberapa pemain inti. Padahal, klub ini dikenal sebagai salah satu yang paling mapan secara finansial di Malaysia. Jika klub sebesar Selangor saja bisa terlambat menggaji pemain, bagaimana dengan klub-klub kecil seperti Kelantan FC atau Perak FC yang sudah lama bermasalah secara ekonomi? Situasi makin memanas setelah bocoran dokumen keuangan beberapa klub tersebar di media sosial. Dalam dokumen itu, terlihat bahwa sebagian besar dana sponsor digunakan untuk menutup biaya administrasi internal dan gaji pejabat klub, bukan untuk pemain. Rakyat Malaysia marah besar. Tagar FAM gagal dan Save Malaysian Football menjadi trending di media sosial, menunjukkan betapa publik sudah kehilangan kesabaran. Beberapa jurnalis olahraga Malaysia juga mulai membandingkan kondisi ini dengan Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir berhasil menata keuangan dan memperbaiki citra sepak bola nasional secara bertahap. PSSI bahkan sukses menarik sponsor besar dan menambah jumlah penonton di stadion. Sebaliknya, FAM dinilai gagal membaca tren dan tidak mampu menjaga kepercayaan publik. Malaysia kini berada di persimpangan. Jika FAM tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin liga kita akan mati perlahan, ujar seorang analis olahraga dari Universiti Malaya. Ia menambahkan bahwa dampak dari krisis ini bisa lebih luas, dari berkurangnya investasi di sektor olahraga, menurunnya minat masyarakat, hingga potensi pembekuan kegiatan oleh FIFA jika ditemukan pelanggaran administratif yang serius. Dalam situasi ini, muncul rumor bahwa beberapa klub Liga Super Malaysia sedang mencari penyelamat dari luar negeri. Ada yang mencoba menjalin kerjasama dengan investor dari Timur Tengah dan Cina. Namun sayangnya, banyak pihak ragu akan efektivitas langkah tersebut jika manajemen FAM tidak dibenahi terlebih dahulu. Investasi tanpa reformasi hanya akan mengulang masalah lama, tegas Ramlan Rahim lagi. Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Belia dan Sukan, KBS, akhirnya turun tangan. Menteri KBS, Hannah Yeoh, menyatakan akan meminta audit menyeluruh terhadap keuangan klub dan federasi. Ia mengaku kecewa melihat kondisi ini dan tidak ingin sepak bola nasional menjadi bahan tertawaan negara lain. Kami ingin tahu kemana uang itu mengalir. Jika ada penyalahgunaan dana, kami tidak akan diam, katanya dalam konferensi pers.